Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Tiada yang patut kita sembah kecuali Allah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang bisa memberikan kita rizki kecuali Allah. La raziqa illallah. Dan bahkan tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kita kecuali Allah. La muhyiya wa la mumita illallah. Untayan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, yang berikan kasihnya tiada pilih kasih, dan Allah yang maha penyayang, yang berikan sayangnya tiada terbilang. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu alam, seorang manusia pilihan yang indah tutur sapanya, mulia perilakunya, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita mendapat syafaatul uzma pada hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun Anda berada, tentunya Anda bahagia bersama keluarga tercinta. Itulah harapan dan doa saya kepada Anda semuanya, baik yang berada di kota maupun berada di desa, agar supaya kita senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, dalam kehidupan manusia terkadang kita berada di atas, terkadang juga kita berada di bawah. Terkadang ada manusia yang bahagia, dan bahkan ada manusia yang lagi sengsara. Ada pula manusia yang selalu ketawa, tapi ada juga manusia yang selalu bersedih. Semuanya tergantung daripada hati kita. Hati kita bagaikan raja sebagai pemimpin untuk mengatur jiwa dan raga kita untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, tidak selamanya kita hidup bahagia, tidak selamanya kita hidup sengsara, tidak selamanya kita di atas, tidak selamanya kita di bawah. Semuanya merupakan sesuatu hal yang telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum alam akan berjalan, tergantung hati dan perbuatan kita, baik kepada sang pencipta maupun kepada sang manusia atau makhluk-makhluk yang lainnya. Para jamaah yang berbahagia, di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, riwayat dari Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita
agar supaya kita menjaga 5 hal. Sebelum datang 5 hal. Betul? Ada 5 hal yang harus kita jaga sebelum datang kembali 5 hal yang lainnya. Yang pertama kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Selama hayat di kandung badan, kita berusaha untuk berbuat kebaikan. Kalau andai kata kita berbuat satu kebaikan, maka Allah akan berikan kita 10 kebaikan. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah akan berikan 10 kebaikan. Kita berbuat baik 1 kali, Allah berikan pahala 10 kali. Kita beramal jariah 1 perak, Allah balas 10 perak. Dan bahkan kalau kita beramal jariah dengan harta kita, bagaikan pohon yang setiap cabangnya ada 7 cabang, terus bertambah menjadi 700 cabang. Itu sebagai tansir percontohan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hidup kita sebelum datang kematian kita nanti. Para jamaah yang berbahagia, wasihataka qabla saqamika. Yang kedua kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Kita tidak selamanya sehat. Bukan berarti manusia yang tidak pernah sakit ia sempurna, tidak. Justru manusia, karena dia manusia, pasti pernah merasakan sakit. Walaupun belum pilek, tetap merasakan sakit. Oleh karena selama kita sehat, kita disuruh untuk berbuat baik, berbuat kebajikan. Kita menjalankan perintah Allah. Bahkan sebagai hamba Allah, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtithalu awamirillah wastinabun nawahi. Kita menjalankan perintah Allah dan kita menjauhkan larangan Allah. Takwa. Orang kalau bertakwa makin rendah hati, tawadu, tidak sombong. Kalau kita masih sombong, kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa faraghuka qabla syughlika. Jagalah waktu senggangmu sebelum waktu sibukmu. Kalau kita masih punya waktu, kita harus berusaha, misalkan hadir majlis taklim, di majlis ilmu, di kajian-kajian ilmu, kita menambah wawasan keilmuan kita. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji, beliau mengatakan seorang ahli ilmu, walaupun dia sudah dapat 1000 kali ilmu, tetap dia merasakan baru pertama kali ia mendapatkan ilmu. Artinya orang itu nggak sombong, walaupun dia pintar, dia cerdas. Kalau ada mendengarkan tausiah, mendengarkan misalkan seminar, workshop
Walaupun dia sudah tahu, tetap dia mendengarkan dengan seksama, menjadi pendengar yang baik, bahwa ia pun tetap masih membutuhkan ilmu. Para jamaah dimanapun Anda berada, saya berharap Anda bahagia. Wa syababaka qabla haramika, dan jagalah masa mudamu sebelum datang tuamu. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, tinggal ketika tua tinggal bongkoknya. Itu kalau orang yang pengen hidupnya senang, nggak mikirin masa tua, yang penting masih muda, nggak mikirin sholat, nggak ngerjakan sholat, nggak mau hadir majelis ilmu, merasa masih muda. Ketika udah tua, dia ingin beribadah, sudah lemas, asam urat, ribut sakit badannya, capek, lelah, letih, lesu. Karena masih muda, dia tidak mau menuntut ilmu agama dan bahkan tidak mau beribadah. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruh wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa su'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya manusia orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Umurnya panjang, tapi perbuatannya bikin orang pusing, bikin gusar masyarakat, bikin hancur negara dan bahkan bangsa. Nah, orang-orang seperti ini seburuk-buruknya manusia, orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang terakhir, para jamaah yang berbahagia, pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla faqrika, dan masa kayamu sebelum datang miskinmu. Jadi kalau diberikan harta, diberikan kekayaan, jangan lupa untuk membantu fakir miskin, untuk bersedekah, berinfak, berzakat. Jangan perlu dipaksa. Harus kesadaran diri kita, dengan harta kita, kita harus bersedekah. Jangan sampai harta kita habis, kita habiskan untuk bermaksiat, untuk berpoya-poya, untuk hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Para jamaah, bagaimana cerita orang-orang terdahulu? Contoh misalkan Tha'labah. Tha'labah hidup pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Ketika susah, dia sholat aja, kain sarungnya gantian sama bininya. Lalu dia bosan susah, dia minta doa sama Nabi kita. Apa kata Nabi kita? Allahumma rzuqna Tha'labah, ya Allah berikan kekayaan pada Tha'labah. Tapi ketika Tha'labah kaya, ia lupa sholat. Yang sebelumnya sebelum azan datang ke masjid, lama dia tidak mau datang ke masjid dan bahkan tidak mau bersedekah. Inilah para jamaah sekalian, ada 5 pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jaga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan keselamatan di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.